Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Salsabila dari kelas 2B, Prodi D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen, dimana sebelum kita masuk poinnya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu desentralisasi, sentralisasi, dan mengapa kita harus memilih desentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat atas, di mana manajer tingkat bawah harus mengimplementasikan dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat oleh manajer tingkat puncak. Sedangkan desentralisasi adalah di mana manajer puncak memberikan kekuasaan penuh kepada manajer tingkat bawah untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan penting tersebut di area atau di wilayah pertanggungjawabannya. Mengapa kita harus memilih desentralisasi? Karena ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih desentralisasi. Yang pertama yaitu mempermudah pengumpulan dan pengolahan data informasi lokal, serta memfokuskan manajemen puncak untuk melakukan kegiatannya, dan memberikan motivasi kepada manajer-manajer segmen untuk meningkatkan daya saing dan membuka segmen-segmen baru di berbagai kegiatan pasar. Kita masuk ke poin kedua, yaitu pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur tingkat pencapaian hasil sebuah pusat pertanggungjawaban, di mana informasi tersebut akan digunakan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya hanya mempertanggungjawabkan tentang biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi, dan itu terjadi pada departemen produksi. Yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas penjualan yang telah dilakukan dan pendapatan yang diterima dari penjualan tersebut. Itu terjadi pada departemen penjualan. Yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat laba hanya mempertanggungjawabkan tentang pendapatan, biaya, serta laba yang diperoleh dari penjualan tersebut. Ini diatur oleh manajer pabrik. Yang keempat yaitu pusat investasi. Pusat investasi manajernya mempertanggungjawabkan terhadap pendapatan, biaya, serta investasi modal yang dilakukan oleh entitas tersebut. Sebagai contoh terjadi pada manajemen pusat investasi. Selanjutnya masuk ke poin keempat, yaitu tentang konsep dan perbedaan variable costing dengan full costing. Variable costing adalah membebankan biaya manufaktur variabel ke produk yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik variabel. Nah, mengapa overhead pabrik tetap tidak masuk ke dalam pembebanan biaya variable costing? Karena pada variable costing, BOP tetap dirincikan sebagai biaya periode, bukan biaya pembebanan ke produk. Selanjutnya yaitu full costing. Full costing adalah membebankan semua biaya manufaktur ke produk, meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel maupun BOP tetap. Di sini BOP tetap dibebankan melalui penggunaan tarif BOP tetap yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak akan dibebankan ke produk ketika produk tersebut belum dijual. Berikut perbedaan secara spesifik antara full costing dengan variable costing. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara variable costing dan full costing terletak di biaya overhead pabrik tetapnya, di mana pada full costing, BOP tetap dijadikan sebagai biaya produk, dan pada variable costing, BOP tetap dijadikan sebagai biaya periode. Kita masuk ke poin kelima, yaitu tentang penilaian persediaan menggunakan pendekatan variable costing dengan full costing. Yuk kita simak berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Dari contoh data ini kita ambil data dari file chart company, di mana unit persediaan awalnya itu 0, unit produksinya 10.000, unit terjualnya 8.000, di mana satu unit itu seharga $300. Serta biaya variabel per unit, yaitu bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, dan BOP variabelnya $50.
Biaya tetapnya terdiri dari BOP tetap yaitu $25 dan penjualan ADM tetapnya $100.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama untuk variable costing. Variable costing terdiri dari bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, BOP variabel sebesar $50. Ketiga unsur tersebut ditambahkan, sehingga biaya produk per unitnya sebesar $200. Yang kedua, full costing. Full costing terdiri dari bahan baku langsung sebesar $50, biaya tenaga kerja langsung sebesar $100, BOP variabel sebesar $50, dan BOP tetap sebesar $25. Kemudian, keempat unsur tersebut ditambahkan sehingga biaya produk per unitnya sebesar $225. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara penilaian persediaan, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan laporan laba rugi dengan pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan biaya full costing akan mengakibatkan angka laba yang berbeda. Nih, caranya akan dijelaskan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan laba rugi Fairchild Company dengan pendekatan full costing. Di sini dapat kita ketahui bahwa laba operasi yang diperoleh Fairchild Company yaitu $500.000. Ini didapat dari penjualan sebesar 2.400.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sehingga didapat margin kotor sebesar 600.000. Kemudian margin kotor dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 100.000 sehingga laba operasi yang diterima oleh Fairchild Company sebesar 500.000. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin tahu dari mana dapatnya harga pokok penjualan sebesar 1.800.000, ini didapat dari biaya produk per unit dikali dengan unit yang telah terjual, yaitu $225 dikali dengan 8.000. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan laba rugi Fairchild Company dengan pendekatan biaya variabel. Di sini dapat kita lihat bahwa laba bersih yang didapat oleh Fairchild Company yaitu $450.000, di mana didapat dari penjualan $2.400.000 yang dikurangi dengan biaya variabel, yaitu harga pokok penjualan variabel sebesar $1.600.000. Kemudian didapatlah margin kontribusi sebesar $800.000. Kemudian, margin kontribusi dikurangi dengan biaya bahan tetap seperti BOP tetap sebesar $250 dan penjualan administrasi sebesar $100.000. Kemudian, didapatlah laba bersihnya sebesar $450.000. Harga pokok penjualan variabel didapat dari $200 atau harga pokok per unit dikali dengan unit terjual, yaitu 200 dikali 8.000. Ke poin ke-7 yaitu tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan full costing berubah ketika hubungan antara penjualan dengan produksi itu juga ikut berubah. Nah, secara detailnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba pada full costing akan lebih besar daripada laba variable costing. Jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba full costing lebih kecil daripada laba variable costing. Nah, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba full costing sama dengan laba variable costing. Kita masuk ke poin 8, yaitu tentang pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja segmen. Biasanya berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok, pelanggan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang penyusunan laporan laba rugi segmen dengan pendekatan variable costing. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen. Karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Beban tetap dapat dibagi dengan dua, yaitu beban tetap umum dan beban tetap langsung. Beban tetap langsung adalah beban yang dapat diukur secara langsung dan ditelusuri ke segmen atau lini produk.
beban ini biasanya hilang seiring dengan hilangnya salah satu segmen. Sedangkan beban tetap umum adalah beban tetap yang terjadi akibat kegiatan yang secara bersamaan antara dua atau lebih segmen. Di sini, jika di salah satu segmen dihilangkan, maka beban tetap umum akan tetap muncul. Nah, berikut penyusunan laporan laba rugi segmen menurut pendekatan variable costing. Nah, untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan laba rugi segmen untuk pendekatan variable costing, kita akan menggunakan informasi penjualan dari Audiomatronic, di mana penjualan untuk pemutaran MP3 sebesar 400.000 dan DVD 290.000. Kemudian, harga pokok penjualan variabel untuk pemutaran MP3 sebesar 200.000 dan DVD 150.000. Komisi penjualan masing-masing yaitu sebesar 5% dari penjualan. Kemudian kita masuk ke overhead tetap langsung. Overhead tetap langsung untuk pemutaran MP3 sebesar 30.000 dan DVD 20.000. Kemudian beban penjualan ADM langsung sebesar 10.000 untuk MP3 dan 15.000 untuk DVD. Kemudian kita masuk ke beban tetap umum. Untuk beban tetap umum terdapat BOP tetap umum sebesar 100.000 dan beban penjualan administrasi sebesar 20.000. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan laba rugi segmen untuk Audiomatronic. Dari sini dapat kita lihat bahwa laba bersih yang diterima oleh Audiomatronic sebesar 110.500. Ini terjadi akibat penjualan untuk pemutaran MP3 sebesar 400 dan DVD 290, sehingga total penjualan yaitu 690. Kemudian dikurangi oleh harga pokok penjualan variabel sebesar 200.000 untuk pemutaran MP3, 150.000 untuk DVD, dan totalnya sebesar 350.000. Kemudian beban penjualan variabel sebesar 20.000 untuk pemutaran MP3 dan 14.500 untuk DVD. Kemudian didapatlah margin kontribusi sebesar 180.000 untuk pemutaran MP3 dan 125.500 untuk DVD, sehingga totalnya yaitu 305.500. Kemudian margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap langsung seperti BOP tetap langsung sebesar 30.000 untuk pemutaran MP3 dan DVD sebesar 20.000. Kemudian penjualan ADM dan langsung sebesar 10.000 untuk pemutaran MP3 dan DVD sebesar 15.000. Kemudian margin kontribusi itu dikurangi dengan beban tetap langsung sehingga didapat margin segmen sebesar 140.000 untuk pemutaran MP3 dan 90.500 untuk DVD, sehingga totalnya sebesar 230.500. Kemudian, margin segmen dikurangi dengan beban tetap umum, di mana beban tetap umum terdiri dari BOP tetap umum sebesar 100.000 dan penjualan ADM umum sebesar 20.000. Sehingga dari total margin segmen tadi, kita menguranginya dengan BOP tetap umum dan penjualan ADM umum, sehingga didapat laba bersih sebesar 110.500. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui dari mana beban penjualan variabel tadi, dari data di atas telah didapat 5% dari setiap penjualan, sehingga 5% dikali 400 untuk pemutaran MP3 dan 5% dikali 290 untuk DVD. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih.